الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد. Mau bertanya tentang amaliyah ya, tentang amaliyah kita sebagai aswaja gitu kan. Kebanyakannya kan kita bertentangan atau berlawanan dengan Wahabi. Nggih, karena kita kan ada yang namanya bid'ah kan, baik itu hasanah ataupun sayyi'ah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu di hadis Nabi itu kullu bid'atin, lapas kullu itu seperti apa sih maknanya? Apakah memang semuanya atau seperti apa? Saya itu bingung gitu nah. Nggih, terima kasih. Nggih, 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 nggih. Monggo silakan. Jadi pertanyaannya cukup simpel ya, mengenai kulu bid'atin dolalah. Nah, kulu di situ apa sebenarnya? Monggo silakan. Nah, yang dimaksud jadi pertanyaannya cukup... Nggak mau ya Ali aja yang jawab. Kenapa ya? Monggo ya, saya moderator ya. Ya Ali jawab. Kita sering ngejawab ini pas matang ini. Nggih, jadi begini ya. Jadi begini. Yang pertama begini. Kulu itu kalau kita lihat di kamus itu setiap ya. Kulu itu kuliah ya, bermakna setiap itu ya semua. Setiap orang hidup pasti butuh makan ya, berarti kan begitu, atau ya begitu, itu kulu kalau kita melihat secara lughah, bermakna sumul. Nah, akan tetapi dalam literatur Arab, dalam bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab itu kulu, tidak semua kulu itu bermakna kuliah, istighraq. Tidak semuanya itu bermakna menghabiskan. Ada kulu itu yang nanti itu artinya sebagian. Ya, seperti contoh ayat Al-Qur'an yang di situ semisal ayat Al-Qur'an wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami ciptakan tiap-tiap sesuatu yang hidup itu dari air. Kulla syai', tiap sesuatu yang hidup itu dari air. Ini surat Al-Anbiya ya. Allah berfirman, dan kami jadikan tiap-tiap sesuatu yang hidup itu dari air. Nah, apakah betul kulu di situ bermakna kuliah, semua, istighraq, menghabiskan, bahwa pokoknya setiap yang hidup yang Allah ciptakan itu nanti asalnya dari air? Nah, ternyata tidak. Ternyata ada makhluk hidup yang di situ tidak diciptakan dari air. Contohnya adalah wa khalaqal janna mim marijin min narin. Ada makhluk hidup yang diciptakan Allah itu dari api. Apa contohnya? Yaitu jin. Jin itu diciptakan dari api. Nah, sehingga dua ayat ini kan, bagaimana Allah di dalam surat Al-Anbiya mengatakan semuanya dari air, kok di ayat yang lain di surat Ar-Rahman kok mengatakan jin itu diciptakan dari api? Nah, ini bagaimana? Maka pendekatan pemaknaannya adalah berarti yang kulla syai'in tadi, wa ja'alna minal ma' kulla syai' tadi, itu berarti kullunya itu bermakna ba'dun, bermakna sebagian. Jadi sebagian yang hidup, sebagian makhluk hidup itu diciptakan dari air. Sebagian yang lain tidak dari air ya, ada dari api. Termasuk jin dari api. Nah, termasuk ayat Al-Qur'an yang ini contoh ya, ini contoh di surat Al-Kahfi itu ayat Al-Qur'an yang menyatakan yang menceritakan terkait perjalanannya Nabi Musa sama Nabi Khidir. Itu kan masyhur sekali ketika berlayar di atas perahu, kemudian dalam firman-Nya Allah itu berfirman wa kana wara'ahum
malikun ya khudukula syafin gusba. Alasan kenapa di situ itu Nabi Khidir merusak perahu itu karena apa? Karena ada raja ya wakana warahu malikun. Ada raja ya khudukula syafinatin gusba yang di situ merampas kula safinah tiap-tiap perahu secara gosop, secara dolim, secara paksa. Nah, Allah dalam firman-Nya pakai kula, pakai lafadz kulun, ya kula safinah, tiap-tiap perahu. Tetapi bahwa arti dari kula safinah ini tidak istighraq, tidak kuliah. Dengan bukti apa? Dengan bukti ternyata tidak semua perahu yang dirampas. Loh, tapi kenapa Allah pakai bahasa pakai lafadz kulu? Seharusnya kan ba'du safinah. Sebagian perahu yang dirampas, karena perahu-perahu yang jelek kan tidak dirampas sama raja itu. Nah, ini juga menjadi bukti bahwa tidak semua kulu di Arab, di nas, di hadis Al-Quran itu bermakna istighraq. Ada yang kulu itu bermakna ba'dun. Nah, termasuk hadis kulu bid'ah. Hadis kulu bid'ah itu tidak bermakna istighraq, tidak bermakna semua, tapi bermakna sebagian. Siapa yang mengatakan itu bermakna sebagian? Salah satu contohnya adalah Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi mengatakan golabul bid'ah. Ya. Amun mahsus. Hadis kullu bid'ah itu amun mahsus. Ya, am yang ditahsis. Ditahsis artinya nanti ada penjelasan terperincinya. Tidak semuanya. Tidak semuanya nanti bid'ah itu menjadi dolalah, tetapi ada yang disandarkan, ditaklek. Nah, ketika bagaimana bid'ah itu dolalah, itu ketika begini dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga kullu bid'atin dolalah, sebagian bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finar, dan setiap, kalau kullu dolalatin ini baru setiap, tidak bermakna sebagian. Apa alasannya? Karena tidak ada korenah, tidak ada tidak ada indikasi lah bahwa kulu dolalah itu sebagian kesesatan itu di neraka. Tidak, tapi semua kesesatan nanti di neraka. Semua kesesatan itu di neraka. Artinya apa? Semua kesesatan itu dosa. Tetapi kalau bid'ah itu nanti sebagian. Apa dalilnya? Dalilnya banyak. Satu, termasuk hadis Nabi yang mengatakan di situ man sanna sunatal fil Islam sunatan hasanatan falau ajruhu ajru man amila biha ba'dahu. Nah, itu termasuk hadis tahsisnya kullu bid'ah. Siapa yang mengatakan itu hadis sebagai tahsis? Ya, laki-laki ulama, bukan kita yang ngomong begitu. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim mengatakan bahwa hadis man sanna sunatan fil Islam sunatan hasanatan itu ya, itu adalah tahsis hadis kullu bid'ah. Begitu, Pak. Jadi begitu. Sehingga benar sekali apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, al-muhdatsatu durbani. Ya, bahwa al-muhdats, perkara yang diada-adakan, perkara baru itu ada dua. Ada dolalah, ada hasanah. Nah, apa yang dolalah, apa yang hasanah? Sudah sangat gamblang dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Batasannya adalah yang kullu ma yuwafiqu kitaban au sunatan au ijma'an au qiyasan. Di situ yang yuwafiq, maka di situ adalah bid'ah hasanah. Wa kullu ma yukhalifu, setiap sesuatu yang bertentangan dengan kitab, dengan sunnah, dengan ijma', dengan qiyas, maka itu adalah bid'ah dolalah. Gitu ya. Yang di situ menyelesaikan, ini sama-sama perkara baru. Ini ada perkara baru nih, ada bid'ah nih, ada bid'ah ini. Nah, bid'ah ini statusnya apa? Dolalah atau hasanah? Ya dilihat dari rumusnya Imam Syafi'i tadi. Ya, kalau rumusnya Imam Syafi'i tadi itu mengarah kepada yang perkara yang baru ini mencocoki kitab sunnah ijma' qiyas, oh itu nanti berarti bid'ah hasanah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua begini, jangan tertipu oleh tafsirnya Wahabi. Mereka itu suka memelintir. Ini yang dimaksud bid'ah hasanah itu adalah urusan dunia, tidak ada kayak begitu. Ulama salaf tidak ada yang menjelaskan kayak begitu. Ya baru Wahabi yang menjelaskan kayak begitu. Jadi tidak ada bahwa perkara yang bid'ah hasanah itu nanti dibagi ya diklasifikasi dunia, agama, dan tidak ada. Pokoknya baik dunia,
baik agama kalau mencocoki Quran Sunnah bid'ah hasanah, baik dunia baik agama yukhalifu kitaban au sunnah, menyelisih sunnah kitab, maka di situ bid'ah dolalah, baik urusan dunia baik urusan dunia. Bahkan bahkan Syekh Hasyim Asy'ari itu ketika memberikan contoh bid'ah dolalah itu yang di kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ya rata-rata urusan dunia, malah perkara-perkara dunia. Contohnya adalah pasar malam misalnya. Pasar malam ini ketika di situ terjadi kemungkaran apa itu, katanya Mbah Hasyim termasuk bid'ah yang dolalah, perkara baru yang tidak ada di zaman Nabi dan itu menyelisih Quran. Itu